Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait lanskap digital, internet, dan dunia maya. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan, saya Rena Rivaldi Nenggolan, NIM A43230083 golongan A, Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan. Jadi di sini saya akan membahas terkait landscape digital, internet, dan dunia maya. Kita sudah mengetahui nih 3 kata. Yang pertama tadi adalah landscape digital, kemudian ada internet, dan kemudian ada dunia maya. Jadi kita dari 3 ini, kita harus mengetahui nih pengertiannya apa teman-teman. Oke, yang pertama ada landscape digital. Teman-teman tahu nggak sih apa itu landscape digital? Oke, betul. Jadi landscape digital adalah gambaran yang menyeluruh yang merujuk pada ekosistem yang terdiri dari berbagai teknologi digital, platform, dan interaksi online yang membentuk cara kita berkomunikasi, berbisnis, dan mengakses informasi. Contohnya apa? Contohnya koneksi internet, dasar hingga teknologi yang canggih. Seperti apa? Seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Kemudian ada internet. Nah, ada yang tahu nggak internet itu apa teman-teman? Yap, betul. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia ini. Contohnya apa? Jaringan komputer, kemudian telekomunikasi, kemudian ada protokol komunikasi. Nah, kemudian ada selanjutnya dunia maya. Pengertian dunia maya teman-teman tahu nggak? Ya, betul sekali. Nah, dunia maya itu lebih mengacu pada lingkungan virtual yang dibentuk oleh internet, di mana individu dapat berinteraksi, berbagai pengalaman, membangun identitas dalam ruangan digital. Contohnya apa? Twitter. Kemudian apa lagi teman-teman? YouTube. Kemudian ada Netflix. Kemudian ada apa? Disney Plus. Kemudian ada Sportivity. Nah, dengan cara itu bisa dapat menghubungkan antara interaksi satu dengan yang lain. Mungkin YouTube bisa menonton video, film, atau mungkin ya kayak nonton film acara TV atau musik secara online. Oke, dari ketiga tadi ini kan sudah kita bahas. Jadi dapat kita simpulkan adalah landscape digital mencangkup seluruh elemen yang ada di internet dan di dunia maya. Perkenalkan, nama saya Putra Ida Pratama, NIM A43230186. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari perangkat keras dan perangkat lunak serta jenis-jenisnya. Baik, perangkat keras adalah perangkat atau komponen komputer dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang maupun dilihat. Perangkat keras berfungsi untuk menerima input atau proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, menyimpan data, dan mendukung kerja komputer. Jenis-jenis perangkat keras yakni seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, modem atau router, dan Internet of Things. Berikutnya, perangkat lunak atau software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan dikendalikan oleh komputer. Perangkat lunak atau software ini merupakan bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Perangkat lunak memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu menjembatani pengguna dengan perangkat keras, menerjemahkan instruksi ke bahasa mesin, memungkinkan perangkat keras melakukan tugasnya, memberikan perintah pembuatan aplikasi tertentu. Jenis-jenis perangkat lunak yakni seperti sistem operasi atau OS, browser aplikasi, desktop atau mobile, platform cloud, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Saya, Bulkis Al-Arozi, akan menjelaskan tentang berbagai ancaman dalam berinternet atau biasa disebut cybercrime. Yang pertama adalah keylogging. Keylogging adalah jenis cybercrime di mana seorang penjahat dunia maya merekam setiap ketikan yang dilakukan oleh pengguna pada keyboard mereka.
Dengan menggunakan perangkat lunak khusus, penyerang dapat memantau dan mencuri informasi rahasia seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya. Yang kedua adalah phishing. Phishing adalah jenis cybercrime di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang ketiga adalah malware. Malware adalah jenis cybercrime yang melibatkan software berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengakses sistem tanpa izin. Malware dapat mencakup virus, worm, trojan, dan ransomware yang dapat menyebabkan kerusakan pada data, merusak sistem operasi, atau bahkan mengenkripsi file untuk meminta tebusan. Yang keempat adalah ransomware. Ransomware adalah jenis serangan cybercrime di mana penyerang mengenkripsi file pada komputer korban dan meminta pembayaran tebusan agar file tersebut dapat diakses kembali. Korban yang terinfeksi ransomware seringkali dimintai membayar dengan mata uang digital atau Bitcoin. Yang berikutnya adalah man-in-the-middle attack, yang adalah jenis serangan cybercrime di mana penyerang menyusup ke komunikasi antara dua pihak untuk memantau atau mengubah informasi yang ditransmisikan. Penyerang dapat merusak keamanan data dengan mencuri informasi sensitif seperti kata sandi atau data keuangan. Yang berikutnya adalah denial of service attack atau DOS, adalah upaya jahat untuk mempengaruhi ketersediaan sistem yang ditargetkan seperti situs web atau aplikasi bagi pengguna akhir yang sah. Biasanya penyerang menghasilkan paket atau permintaan dalam jumlah besar yang pada akhirnya membuat sistem target kewalahan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kali ini saya, Alivia Maharani dengan NIM A43230974 akan menjelaskan tentang fitur-fitur proteksi perangkat keras atau hardware. Yang pertama, firewall perangkat keras. Fitur ini merupakan perangkat fisik yang ditempatkan untuk melindungi seluruh jaringan dari serangan. Selanjutnya, intrusion prevention system. Fitur ini melengkapi IDS di mana dengan kemampuannya yang secara aktif dapat memblokir serangan yang terdeteksi. Hardware Security Module atau HSM. Fitur ini dapat menyimpan enskripsi dan menghasilkan tanda tangan digital secara aman. Enskripsi sendiri adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia untuk menjaga keamanan data. Fitur yang terakhir adalah Network Access Control atau NAC. Fitur ini dapat mengontrol akses ke jaringan berdasarkan identitas perangkat dan pengguna. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Permana Putra, NIM A43230261. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fitur proteksi yang ada di perangkat lunak. Ada beberapa fitur proteksi yang ada di perangkat lunak seperti berikut ini. Yang pertama, antivirus. Antivirus ini merupakan sebuah program yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus virus dari komputer, jaringan, ataupun perangkat lainnya. Yang kedua, anti-spyware merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mencegah perangkat lunak lainnya untuk memata-matai serta mengumpulkan data pribadi kita. Yang ketiga teman-teman, yaitu Virtual Private Network, atau mungkin teman-teman sering mendengar VPN. VPN ini merupakan sebuah perangkat yang dapat digunakan secara aman dan privasi saat kita berselancar di internet. Yang keempat, Web Application Firewall atau WAF merupakan sebuah perangkat yang dirancang untuk melindungi aplikasi web dari serangan seperti injeksi SQL, XSS, dan serangan DDoS. Yang kelima, yaitu Intrusion Detection System atau IDS, merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi serangan dan aktivitas yang mencurigakan dalam jaringan. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu firewall. Firewall ini merupakan sebuah keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau data yang masuk ataupun yang keluar. Nah,
Seperti itu teman-teman untuk fitur proteksi yang ada di perangkat lunak. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, bye. Perkenalkan, nama saya Rulandini Dwi Ramadanti, NIM A43230937. Di sini saya akan memberitahukan beberapa tips agar bisa berinternet dengan aman. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu selalu jaga data pribadi kamu. Dan yang kedua, hati-hati dengan konten yang kamu bagikan. Entah mulai dari WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Dan pastikan kamu menggunakan koneksi terpercaya. Dan periksa pengaturan privasi kamu pada perangkat yang digunakan. Selanjutnya, periksa website yang kamu kunjungi. Protokol HTTPS lebih aman daripada HTTP. Dan hindari menggunakan software bajakan dan lindungi perangkat kamu dengan antivirus resmi. Dan gunakan password yang sulit ditebak. Kombinasikan dengan beberapa huruf, angka, dan karakter. Serta ubah secara berkala. Dan selanjutnya, lakukan backup data dan update sistem kamu secara rutin. Dan hati-hati dengan email yang mengatasnamakan instansi atau mengubah file melalui website resmi. Dan teliti kembali file unduhan. Cek ekstensi file dan lakukan scan dengan antivirus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landscape digital internet dan dunia maya saat ini didominasi oleh berbagai jenis perangkat lunak dan perangkat keras yang berfungsi sebagai proteksi. Perangkat lunak meliputi antivirus, firewall, dan perangkat lunak enkripsi yang bertujuan untuk melindungi data dan privasi pengguna. Sementara itu, perangkat keras seperti router dengan fitur keamanan dan sistem deteksi intrusi berperan dalam menjaga jaringan dari ancaman eksternal. Secara keseluruhan, kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras ini menciptakan ekosistem proteksi yang kuat, kemungkinan pengguna untuk beroperasi dengan lebih aman di dunia maya. Sehingga upaya kolaboratif dalam menggunakan teknologi ini sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di internet. Sekian dari saya, terima kasih. Dan dari kelompok kami, terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman dan juga mengantisipasi terkait literasi digital.